Baik, setelah dilakukan uji statistik pada aplikasi SPSS, yang mana pada One Sample Kolmogorov Smirnov Test dapat data tersebut, maka dapat ditarik interpretasi. Yang pertama, terlihat bahwa pada kolom SIM SIP 2 min toilet untuk diuji dua sisi adalah 0,184. Karena kasus yang diuji adalah satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,184 dibagi 2, yaitu 0,092. Di sini dapat probabilitas di atas 0,05, maka H0 diterima ataupun H1 ditolak. Dengan begitu, distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu nilai deskriptif statistik dengan data yang telah diuji daripada SPSS itu sendiri, maka dapat ditarik interpretasi. Yang pertama, dari nilai rata-rata. Jadi setelah dilakukan pengolahan dan menggunakan SPSS dari 30 sampel yang diambil, diperoleh rata-rata nilai statistik mahasiswa jurusan statistika ialah 73,1893. Sedangkan untuk simpangan bakunya, jadi setelah dilakukan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS dari 30 sampel yang diambil, diperoleh simpangan baku nilai statistik siswa jurusan statistika ialah 10,22.344. Sedangkan untuk nilai minimumnya ialah diperoleh nilai terendah statistik mahasiswa jurusan statistika ialah 50. Sedangkan untuk nilai maksimumnya diperoleh nilai tertinggi statistika mahasiswa jurusan statistika ialah 86,67. Selanjutnya ialah regression. Dengan setelah dilakukan uji statistika pada aplikasi SPSS, maka ada pun interpretasi yang dapat ditarik, yang itu ialah jika Y sama dengan penjualan dan X1 adalah promosi, RYX1 sama dengan RYX1 sama dengan 0,898, hubungan keduanya positif dan hubungan keduanya tinggi. Artinya semakin tinggi jumlah penjualan maka semakin tinggi tingkat promosi. Yang kedua, jika Y adalah penjualan dan X2 adalah stand, RYX2 sama dengan 0,901, hubungan keduanya positif dan hubungan keduanya tinggi. Artinya semakin tinggi jumlah penjualan maka semakin tinggi tingkat stand. Sedangkan untuk modal summary daripada data yang diperoleh setelah dilakukan pengujian statistika, di mana interpretasi yang didapat adalah determinasi R kuadrat sama dengan 0,949, artinya 94% penjualan dipengaruhi oleh model, sedangkan 5,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan untuk koefisiennya sendiri dapat diambil interpretasi. Yang pertama, Y sama dengan 60,786 ditambah 2,234, X1 ditambah 0,576 X2, di mana keterangannya yang pertama Y adalah variabel penjualan, sedangkan X1 variabel promosi, X2 adalah variabel stand. Jika X1 dan X2-nya 0, maka nilai daripada B0, artinya jika jumlah promosi meningkat dalam satu produk, maka penjualan akan bertambah sebesar 60,786. Jika X1 atau biaya promosi dari B1, artinya jika jumlah promosi meningkat dalam satu produk, maka penjualan akan bertambah sebesar 2,238 dikali 1 juta sama dengan 2.238.000. Jika X2 atau jumlah stand, maka nilai B2, artinya jika jumlah stand meningkat dalam satu stand, maka penjualan akan bertambah sebesar 0,576 dikali 1 juta, maka hasil yang didapat adalah 576. Sedangkan yang keempat, jika biaya promosi ataupun X1 45 juta dan luas stand 150 M kuadrat, Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X1 ditambah 0,576 X2,
Maka Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 dikali 45 juta ditambah 0,576 dikali 150 M kuadrat, maka hasil yang didapat adalah 100.710.147 rupiah dengan interpretasi yang dengan interpretasinya. Jadi jika biaya promosi 45 juta dan luas stand 150 meter M2, maka akan diperoleh jumlah penjualan sebesar 100.710.147,186 rupiah.